Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak, salam sehat. Selamat pagi, sehat selalu. Baik, ini saya sapanya Pak Danesta, Pak Feby atau siapa nih Pak? Panggil Danda saja. Pak Danes saja ya. Iya, Oke, baik Pak Danes. Ini ketika kita bicara tentang desa wisata tangguh terhadap bencana, bisa digambarkan seperti apa ini Pak? iya, Mbak. Jadi gini, sekarang kan fokus semua kementerian itu adalah di desa wisata desa ya. Termasuk juga Kementerian Pariwisata di mana Pak Menteri kami Pak Sandiaga Uno itu juga fokus pada pengembangan desa wisata. Tetapi juga kita juga melihat beberapa kejadian belakangan di mana banyak kejadian bencana alam. Karena pariwisata di Indonesia itu sangat sangat baik, bahkan juga banyak destinasi yang sangat cantik, tapi juga menyimpan potensi bencana yang besar. Oleh karena itu kita harus fokus juga supaya jangan sampai nih kejadian di mana 2 tahun ini di mana sektor pariwisata itu sangat tumbang gara-gara pandemi COVID. Nah, kita juga harus siap supaya desa wisata itu juga bisa tangguh terhadap bencana. Oleh karena itu kita gimana caranya supaya desa wisata itu bisa tetap tangguh ya, jadi siap ketika menghadapi bencana itu. Itu sih tujuannya sih di sana sebenarnya. Oke, jadi bagaimana tetap mempertahankan desa wisata ini jangan sampai porak-poranda atau hancur karena bencana seperti itu nih Pak Danes ya. Betul. Oke, nah pola yang disampaikan oleh Kemenparekraf RI melalui manajemen krisis, nah, seperti apa juga ini Pak? Jadi gini, kita itu sedang kolaborasi ya antara Kementerian Pariwisata dengan beberapa kementerian lembaga, salah satunya BNPB. Di mana BNPB itu punya program Desa Tangguh Bencana, dan juga dengan Kementerian Pedesaan Daerah Tertinggal dan Terluar itu juga punya Desa Tanggap Bencana. Nah, kita sedang kolaborasi nih antara Kementerian Pariwisata dengan BNPB dan Kemendes untuk gimana caranya supaya desa wisata itu bisa juga dianggap sebagai desa tangguh bencana dan desa tanggap bencana. Paling tidak desa wisata bisa diberikan pelatihan-pelatihan atau indikator-indikatornya itu mencakup dengan desa tangguh bencananya BNPB. Seperti itu Mbak. Oke. Jadi kita sinkronisasi program antar kementerian lembaga. Baik, dan untuk di wilayah Floratama NTT ini sudah berlangsung kolaborasi ini dengan berbagai macam cara yang dilakukan atau seperti apa nih Pak Danes? Kita sudah start di tahun ini Mbak. Dari Kementerian Pariwisata memang baru start di tahun ini. Tapi kita sudah komitmen nih antara Kementerian Pariwisata dengan BNPB lah ya. Kita sudah komitmen untuk paling tidak sinkronisasi desa-desa itu antara desa wisata dan desa bencana. Itu sudah dimulai tahun itu. Oke, yang mungkin saja terjadi nih krisis kepariwisataan di daerah atau wilayah Floratama ini seperti apa Pak? Kalau kita bicara krisis ya Mbak, krisis itu apalagi sektor pariwisata ya tidak hanya bencana alam, tapi juga ada non alam, juga ada bencana sosial, itu kan sangat luas ya kalau kita bicara krisis dari sektor pariwisata itu. Karena itu pariwisata kan bisnis kepercayaan ya. Kalau wisatawan sudah sedikit tidak percaya, goyah, mungkin itu akan mempengaruhi kinerja pariwisata. Mungkin yang paling gampang terakhir di banyak berita mungkin yang kejadian ini ya, yang kemarin ada yang meninggal ya Mbak ya. Ya, di Labuan Bajo ya. Betul, itu kan juga bisa berdampak pada wisatawan yang akan datang di depannya, ke depan hari. Nah itu yang harus kita kelola Mbak, supaya wisatawan yang akan datang di kemudian hari itu tetap percaya bahwa Labuan Bajo sekitarnya Floratama ini tetap bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada wisatawan. Itu sih yang tujuannya ke sana sih Mbak. Jadi kalau kita bicara krisis yang ada di Floratama ya saya tidak bisa spesifik ya, tapi paling tidak itu yang kita upayakan.
Oke, dan tentunya kami juga turut berduka cita nih Pak ya, atas kejadian kemarin yang menimpa seorang ibu dan seorang anak yang meninggal dunia di Labuan Bajo Iya, ya, dan juga ada mancanegara ya, wisatawan mancanegara dari Denmark yang mengalami luka-luka. Kita berharap saja bahwa ada banyak tindakan yang bisa dilakukan ya untuk meringankan beban, dan juga ini menjadi banyak perhatian, dan semoga bisa kita hadapi bersama. Nah, kemudian Pak Danes, untuk mitigasi bencana sendiri seperti apa nih yang dilakukan kerjasama lintas sektor dengan BNPB sendiri? iya, baik, terima kasih Mbak. Mungkin untuk mitigasi bencana itu kita tidak hanya dengan sektor kementerian lembaga lain, tapi juga dengan akademisi ya Mbak. Mhm, Kita itu nanti ada beberapa program untuk peningkatan kesadaran masyarakat, terutama di desa wisata. mhm, Kenapa kami pilih di sana? Karena kita berusaha lebih bersifat proaktif ya Mbak, nggak mhm, reaktif. Sebagian besar kan kita sudah selalu beberapa kali ada bencana kita reaktif. Apa yang harus kita kerjakan ketika terjadi bencana? mhm, Nah, kita mhm, mencoba supaya antisipasi. Nah, salah satunya melalui pendampingan pelatihan, Mbak. Pendampingan pelatihan untuk desa wisata. Nah, itu nanti yang akan kami kerjakan di beberapa provinsi, salah satunya di NTT. mhm, Nah, itu kami kerjasama dengan akademisi. Akademisinya antara lain dengan kampus Universitas Indonesia dan juga dengan universitas lokal setempat. Jadi mhm. kami tidak hanya dengan Universitas Indonesia, tapi juga menggandeng universitas lokal supaya ada transfer ilmunya. Itu yang akan kami kerjakan terkait pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas masyarakat di desa wisata. Oke. Kemudian apa edukasi dan sosialisasi ini diberikan kepada pelaku-pelaku wisata nih Pak, agar kejadian kemarin juga tidak terulang kembali, meskipun kita tahu ini karena fenomena alam nih Pak ya. Nah, mungkin apa yang bisa disampaikan atau bisa di sharingkan kepada para para pelaku wisata di desa wisata sendiri? Iya Mbak, terima kasih. Jadi baik, terkait kejadian-kejadian sudah terjadi selama ini, kita dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus paham Mbak, bahwa kita punya manajemen komunikasi kepada wisatawan atau kepada pemangku kepentingan ya di sektor Mhm, pariwisata. Nah itu kami dari Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan itu SOP terkait manajemen komunikasi terkait krisis kepariwisataan. Itu sudah ada, mhm, itu bisa diunduh juga di website kami. Nah, mungkin bisa ditingkatkan adalah bagaimana kita berkomunikasi terkait krisis kepariwisataan itu, Mbak. Di oke, samping kita juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wisatawan bahwa beberapa kejadian tidak bisa dielakkan karena kondisi dan alam, tetapi kami dari pemangku kepentingan sektor pariwisata berbuat sebaik mungkin untuk mengantisipasi itu tidak terjadi atau mengurangi resiko bencananya dengan mhm, cara kami melakukan peningkatan pelatihannya, atau kami juga sudah meningkatkan ada asuransinya, mhm. mungkin ya sih seperti itu Mbak. Jadi kita harus ada komunikasi publiknya yang baik sebenarnya. Oke, yang Balik terakhir, lagi ini. baik. Yang terakhir Pak Danes, apa yang ingin disampaikan himbauan atau juga ajakan untuk para wisatawan, pelaku wisata ataupun segala pihak yang terlibat dalam kepariwisataan ini untuk lebih aware, kemudian juga untuk bisa lebih tangguh nih menghadapi bencana di desa wisata. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi mungkin kesempatan ini saya mungkin mau menyampaikan bahwa eh, kita sektor pariwisata dan rekreasi adalah nilai tambah, tapi itu nilai tambah yang Mhm, sangat besar bagi masyarakat, terutama ekonomi. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai fokus pada bagaimana meningkatkan rasa aman dan nyaman tidak hanya bagi wisatawan tapi juga bagi masyarakat. Masyarakat yang menjadi pelaku pariwisata, mhm, Bapak Ibu yang menjadi pelaku industri pariwisata, bahwa Bapak Ibu juga bisa merasakan rasa aman dan nyaman dari kegiatan pariwisata inisiatif. Bagaimanapun juga apa yang kami himbau ini dan apa kami kerjakan bersama ini adalah manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Karena kita melihat dari berbagai macam pengalaman, kejadian, sektor pariwisata akan sangat goyang ketika terjadi hantaman. Oleh karena itu,
kami berharap kejadian seperti 2 tahun terakhir seperti pandemi COVID dan beberapa kejadian bencana alam tidak terjadi lagi, atau mungkin terjadi tapi Bapak Ibu sudah siap. Jadi secara kualitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur khususnya Kaltama bisa lebih baik dan mungkin bisa meningkatkan daya jual dan lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Itu sih harapan kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Danes untuk informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih banyak Mbak. Selamat sehat dan selamat. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan bagianlah mendengar ya perbincangan kami tentang Kemenparekraf ingin agar desa wisata ini tangguh terhadap bencana. Dan tentunya ya kemarin kita juga cukup mendapatkan berita yang menyedihkan di mana kapal wisata tenggelam di perairan dalam wilayah Taman Nasional Komodo TNK Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan 2 wisatawan meninggal dunia. Dan selain itu juga pendengar ya, berdasarkan informasi yang kami ambil dari jawapos.com, kapal wisata bernama Tiana ini memuat belasan orang penumpang yang hendak berlayar dalam kawasan TNK. Dan juga Kepala Posar Labuan Bajo Edi menyebutkan bahwa 2 wisatawan ini ditemukan dalam kondisi meninggal akibat kapal tenggelam di perairan nasional Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sedangkan seorang wisatawan asal Denmark mengalami luka berat. Tentunya kita berharap yang terbaik ya bagi keluarga yang ditinggalkan juga tetap mendapatkan kekuatan dan juga penghiburan, dan wisatawan yang mengalami luka-luka akan segera pulih kembali.